Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada pertemuan kali ini, kalian akan kembali belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jenjang kelas 7. Pada bab sebelumnya, kalian sudah bisa mempelajari mengenai teks deskripsi, dari pengertiannya, ciri teksnya, struktur, aspek kebahasaan, sampai pada di akhir pembelajaran kalian mampu menuliskan sebuah teks deskripsi. Baik, pada pertemuan ini ya, setelah kalian kemarin sudah mengikuti penilaian harian 1, kita masuk pada bab 2. Pada bab 2 ini kalian nantinya akan belajar mengenai teks cerita fantasi. KD awal atau kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada hari ini yaitu KD 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Sebelum kalian melanjutkan pada slide berikutnya, coba disiapkan alat tulisnya, buku catatan bahasa Indonesianya ya. Kalian dapat mencatat segala informasi mengenai teks cerita fantasi yang akan Ibu sampaikan. Karena nantinya di akhir sesi akan ada latihan soal yang kalian harus jawab ya, berupa soal pilihan ganda sebanyak 10 pertanyaan. Ibu berharap kalian dapat memahaminya dengan sebaik mungkin. Baik, jika kalian sudah mempersiapkan segala alat tulis, mari kita mulai. Pada pertemuan ini kalian akan mempelajari mengenai 1. Apa itu teks cerita fantasi? 2. Apakah teks cerita fantasi itu dapat dikatakan sebagai jenis teks narasi? 3. Apa ciri umum cerita fantasi sebagai salah satu jenis teks narasi? Keempat, apa sajakah jenis-jenis teks cerita fantasi? Coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Menurutmu, manakah yang merupakan teks cerita fantasi ya? Dari gambar-gambar berikut ini, beberapa diantaranya, hampir semua ya, terlihat ya bahwa gambar ini mewakili film ya, film layar lebar ada juga tayangan yang disiarkan di televisi ya. Dari gambar ini menurut kalian mana yang merupakan teks cerita fantasi? Coba kalian tulis, kalian jawab di buku catatan kalian ya. Misalnya kalian menjawab yang merupakan teks cerita fantasi yaitu pada gambar Doraemon dan Soekarno, misalnya seperti itu ya. Bisa kalian jawab di buku tulis masing-masing. Selanjutnya, jika kalian sudah menjawab gambar mana yang termasuk cerita fantasi, pertanyaan kedua, coba kalian berikan alasan mengapa gambar yang kamu pilih itu termasuk teks cerita fantasi. Apa alasan kalian mengatakan gambar ini fantasi Bu? Ya, coba kalian kemukakan sesuai apa yang kamu tahu ya. Gunakan bahasa sendiri ya, boleh. Yang ketiga, bagaimana dengan gambar yang lain? Ya, mengapa tidak termasuk teks fantasi? Ya, yang tidak kalian pilih itu kenapa tidak kalian katakan sebagai fantasi ya? Baiklah,
Jika kalian sudah menjawab, mari Ibu ulas ya. Dari keempat gambar yang ada di tayangan, yang termasuk teks cerita fantasi itu ada pada gambar Doraemon dan gambar Harry Potter. Baik, coba sekarang dicek jawaban siapa yang benar dan yang salah. Oke, tidak apa-apa ya, karena ini Ibu hanya menguji pengetahuan awal kalian mengenai cerita fantasi. Untuk menjawab pertanyaan tadi ya, alasannya apa, kenapa cerita itu disebut cerita fantasi, Bu? Oke, kita lihat tayangan berikutnya bahwa dikatakan teks cerita fantasi adalah jenis cerita yang berbentuk khayalan, angan-angan dan imajinasi yang diciptakan oleh penulis. Jadi jelas sekali ya bahwa arti kata fantasi di sini yaitu khayalan. Sesuatu yang khayal berarti sifatnya nyata atau tidak ya? Tentunya tidak nyata, tidak real ya, tidak ada di dunia nyata kita saat ini ya. Coba sekarang kita ulas, kalau cerita Doraemon, kalian tahu kan tokoh Doraemon dalam cerita itu ya kan memiliki kemampuan apa dia? Nah, Doraemon kan memiliki kantong ajaib ya. Ada kata ajaib di sana, berarti bisa apa tuh? Mengeluarkan alat-alat yang di luar nalar kita ya. Misalnya Doraemon mempunyai sebuah pintu yang kalau dibuka bisa menuju sesuai keinginan para tokohnya ya kan. Nah, kita bandingkan di kehidupan nyata, ada tidak yang seperti itu, pintu ajaib? Nah, tidak ada kan? Berarti disitulah unsur fantasinya, unsur hayalannya atau imajinasinya ya, bahwa apa yang ada di dalam cerita tersebut hanya buatan atau ciptaan dari si penulisnya. Jadi tidak ada di dunia nyata. Sama halnya dengan Harry Potter. Harry Potter punya identik dengan sihir ya, dengan tongkat sihirnya. Dengan tongkat sihirnya dia bisa membuat sapu ya kan, bisa menjadi terbang. Nah, coba kalau di kehidupan nyata, apa kalian bisa terbang menggunakan sapu yang biasa dipakai menyapu di rumah? Nah, jangan dicoba ya. Nanti kamu kalau lompat dari atas kursi, yang ada malah terjatuh ya. Jadi itulah bedanya antara fantasi dengan kehidupan nyata. Bu, kenapa cerita Soekarno tidak termasuk? Sekarang kita amati ya. Soekarno itu tokohnya ada tidak di kehidupan nyata? Ada ya, karena beliau adalah siapa? Presiden Republik Indonesia yang pertama. Nah, film ini diangkat berdasarkan cerita aslinya ya, tokoh aslinya, bahwa tokoh ini real, ada di kehidupan nyata. Jadi diangkatlah menjadi sebuah film ya. Nah, jadi ini bukan fantasi karena benar-benar ada tokohnya dan ceritanya, peristiwanya juga sesuai dengan apa yang dialami si tokoh. Kemudian untuk si kancil, kenapa tidak termasuk fantasi, Bu? Nah, kan kancil di dunia nyata masa bisa ngomong, Bu, bisa bicara, kan itu juga khayalan. Oke, sekarang memang betul pada dunia nyata ya kan tidak ada kancil yang bisa berbicara dengan Pak Tani ya, itu juga khayalan. Tapi kalian harus perhatikan ciri berikutnya, bahwa khusus untuk kisah Kancil dan Pak Tani ini yang menjadi titik utamanya itu si tokohnya ya, karena ini berkaitan dengan jenis teks lainnya. Karena ini tokohnya adalah
binatang ya, tokoh utamanya. Nah, nanti ini arahnya akan ke teks fabel, yaitu teks ya kan yang menceritakan sebuah kisah yang tokohnya itu para binatang yang bisa berbicara seperti manusia dan perilakunya pun menyerupai manusia. Jadi bukan termasuk teks fantasi ya nak ya, lebihnya ke teks fabel. Oke, dari penjelasan ini Ibu harap kalian sudah bisa memahami ya mengapa gambar-gambar tersebut berbeda satu sama lainnya. Baiklah, pembahasan selanjutnya kita masuk ke pertanyaan, apakah teks cerita fantasi dapat dikatakan sebagai jenis teks narasi? Jawabannya adalah ya, teks cerita fantasi termasuk jenis narasi. Bu, apa itu narasi? Baiklah, kita simak ya nak ya. Narasi merupakan cerita fiksi. Ingat, fiksi artinya adalah tidak nyata atau khayalan ya, yang berisi perkembangan kejadian atau suatu peristiwa. Jadi, rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Misalnya, sebab Nobita ya, tadi dalam film Doraemon ya, sebab Nobita mendapatkan nilai jelek ya, dia takut diomelin sama ibunya, jadinya akibatnya dia meminta bantuan Doraemon supaya nilai yang ada di kertas ulangannya itu bisa berubah, misalnya seperti itu ya. Jadi ada sebab, ada akibatnya. Lalu cerita berkembang, berjalan dari mulai tahap pengenalan ya, pengenalan itu bisa yang muncul tokohnya, siapa tokoh utamanya, tokoh pembantunya, di mana kejadiannya ya, sampai nanti timbulnya pertentangan atau masalah. Biasanya masalah-masalah kecil nih mulai muncul, nanti hingga sampai ke puncak masalah, benar-benar wah ini sudah luar biasa ya masalahnya, sampai nanti mereda, permasalahannya menurun, sampai nanti ke tahap penyelesaian atau akhir cerita ya. Berdasarkan hal tersebut menjadikan teks cerita fantasi termasuk ke dalam jenis narasi. Masuk ke tayangan berikutnya, apa ciri umum teks cerita fantasi? Untuk ciri yang pertama yaitu dikatakan bahwa ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan ya, misteri. Nah, dalam tadi kita ambil contoh yang cerita Harry Potter ya nak, misalnya dari cerita Harry Potter ada tidak kejadian-kejadian aneh yang di dalam kehidupan nyata itu tidak ada? Banyak ya, tadi sudah ibu sebutkan bahwa keanehannya itu bahwa ada sekolah penyihir ya kan. Nah, di dunia nyata apakah ada sekolah untuk belajar menyihir ya, menyihir dalam arti benar-benar bisa berubah wujud ya dengan tongkat yang digunakan? Kan tidak ada ya. Lalu juga keajaiban. Nah, keajaibannya itu sesuatu yang luar biasa, tidak bisa dinalar oleh akal pikiran ya, seperti tongkat ajaib tadi milik si Harry Potter ya, itu sangat ajaib, atau kantong Doraemon tadi ya, itu bersifat ajaib atau aneh. Selanjutnya, ciri yang kedua yaitu ide cerita terbuka terhadap daya khayal dan sederhana.
Namun dengan kesederhanaan itu tetap bisa memunculkan sesuatu yang menarik ya bagi para pembacanya. Untuk ide cerita ini ya tidak dibatasi oleh realita atau kehidupan nyata ya anak-anak ya. Jadi dalam sebuah cerita fantasi itu tidak semuanya itu bersifat hayalan. Kalian juga bisa memasukkan beberapa informasi ya atau sesuatu yang kalian ambil yang ada di dunia nyata. Jadi berupa irisan ya, setengah hayalan, setengah dari dunia nyata, itu masih bisa ya. Ide cerita ini bisa kalian sebut juga sebagai tema ya, tema cerita. Untuk cerita fantasi, pilihan tema yang dapat dituliskan itu diantaranya misalnya magic ya. Kalau magic berkaitan dengan sesuatu benda yang bisa mengeluarkan atau melakukan sesuatu ya. Bisa juga tema supernatural atau supranatural ya, atau juga misalnya futuristik itu berkaitan dengan masa depan ya. Misalnya sesuatu yang kalian ramalkan akan terjadi di masa depan tuh seperti apa sih? Misalnya ceritanya seperti kalian tahu film Transformer ya, bahwa mobil bisa berubah seketika menjadi sebuah robot yang besar dan bisa bertarung. Nah itu kan masa depan. Atau misalnya kalian menceritakan bahwa sekolah masa depan itu kalian tidak usah capek-capek menulis menggunakan pulpen di atas buku, cukup kalian mengetik ya kan di atas meja belajar yang ada di sekolah itu ternyata bisa touchscreen ya, bisa disentuh. Nah jadi nggak ada tuh meja yang dicoret-coret tip X atau pulpen lagi ya kan. Nah karena semuanya sudah serba digital ya, jadi keren banget kan. Nah guru juga menjelaskan di papan tulis gak usah pakai spidol lagi ya kan. Misalnya layar papan tulisnya bisa sama ya, bisa touchscreen, bisa disentuh layarnya. Nah itu kan sesuatu yang hayal yang bisa terjadi mungkin nanti di masa depan. Nah bisa seperti itu ya. Ciri ketiga yaitu menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata, dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Alur di sini maksudnya jalan cerita ya nak, atau rangkaian peristiwa ya. Rangkaian peristiwa fantasi bisa menggunakan berbagai latar ya. Latar bisa latar tempat atau waktu ya, yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Misalnya ya kan tadi pintu ajaibnya Doraemon, ketika suatu cerita dia berada di situasi kehidupan normal si Doraemon. Nah ketika ada suatu masalah dia ingin pergi menggunakan pintu kemana saja dan masuk ke zaman purba misalnya. Nah itu kan terjadi perubahan lintas ya, perubahan latar. Dari segi waktu berubah ya kan, jadi mundur ke masa lalu zaman purba. Dari ruang yaitu tempat juga kan berbeda, menjadi ke tempat di mana zaman purba berarti masih ada dinosaurus, masih ada mungkin manusia purba juga ya, seperti itu.
Jadi dalam cerita fantasi itu tidak hanya memiliki satu latar ya, bisa terjadi perpindahan seperti tadi. Tujuannya agar cerita menjadi lebih menarik tentunya ya. Ciri berikutnya, tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak atau sifat ya yang unik yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Jadi tokohnya ini memiliki kesaktian tertentu. Nah, ini ciri khas banget dalam teks fantasi bahwa tokohnya itu harus memiliki kesaktian. Kalau nggak sakti, ya di mana fantasinya ya? Oke, berarti kalau tokoh Harry Potter tadi kesaktiannya apa tuh? Nah, dia bisa menggunakan sihir ya kan? Atau misalnya yang nanti kalian bisa baca ya buku teks kalian, buku bahasa Indonesia kalian di halaman berapa itu ya Ibu? Sekitar di halaman 45 ya, halaman 45 sampai 47 nanti kalian buka, kalian baca, itu ada beberapa teks fantasi. Nah, itu ada beberapa cerita, diantaranya ada sebuah cerita kekuatan ekor biru Nataga ya. Nataga di sini digambarkan sesosok tokoh binatang ya, binatang komodo. Nah, dia di sini diceritainnya berperang ya melawan pasukan serigala. Nah, dari masing-masing tokohnya ini memiliki kesaktian. Nah, inilah yang membedakan. Bukan itu tokohnya binatang, berarti bukannya teks fabel, tidak. Lebih khususnya tokohnya ini memiliki kesaktian. Beda dengan teks fabel. Kalau teks fabel itu tokoh binatangnya ya sudah hanya berbicara, berperilaku selayaknya manusia tanpa memiliki kesaktian ya, normal saja, biasa saja. Oke, yang berikutnya bersifat fiksi ya. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa fiksi di sini artinya tidak nyata, bersifat imajinasi, hayalan, angan-angan ya. Nah, cerita fantasi bisa diilhami dari latar nyata tadi ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan. Jadi kalian bisa terinspirasi dari kehidupan sehari-hari kalian, terus kalian berhayal menjadi sebuah sesuatu yang bersifat fiksi ya, bersifat hayalan. Ciri yang terakhir yaitu bahasa. Nah, penggunaan bahasa pada teks cerita fantasi ini diantaranya ada penggunaan sinonim atau persamaan makna kata dengan emosi yang kuat. Tentunya penggunaan kata-kata ini ya kan membangun emosi. Emosi di sini apa? Ketika kalian membaca ya kan ada unsur ketegangan di sana, misalnya keseruan ketika puncak masalah antara tokoh utama dengan tokoh sampingan misalnya ya. Nah, di situ kan akan terjadi keseruan ya. Nah, selain itu bahasa yang digunakan juga variatif ya, ekspresif tentunya ya. Lebih bebas berekspresi, juga menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Jadi akan ada kalimat langsung ya berkaitan dengan percakapan itu. Nanti di aspek kebahasaan nanti ada kalimat langsung namanya yang identik ditandai dengan dialog ya, atau tanda petik ya, setiap tokoh itu melakukan percakapan. Baik, untuk penjelasan mengenai ciri teks cerita fantasi, Ibu harap kalian sudah bisa memahaminya ya. Kalau memang dirasa belum, kalian bisa membaca kembali tayangan ini atau kalian bisa membuka referensi lain, yaitu di buku paket pada bab 2, kalian bisa baca kembali ya. Selanjutnya masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu apa sajakah
Jenis-jenis teks cerita fantasi. Untuk jenis yang pertama ini kita bagi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata ya. Di real kehidupannya ini ada 2 ya berdasarkan itu. 1 cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan ya. Kalian fokus saja di kata total dan irisan. Sesuatu yang total berarti maknanya keseluruhan ya. Irisan itu berarti sebagian. Jadi diartikan bahwa cerita fantasi jenis yang total ini bahwa semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Berarti dari awal cerita sampai akhir cerita, baik tokohnya, baik latar tempatnya, semuanya hayalan. Ya, tidak ada yang diambil dari kehidupan nyata. Benar-benar semuanya baru ya, ciptaan hayalannya si penulis. Nah, ini luar biasa sekali, berarti tingkat imajinasinya sangat bagus ya. Dia bisa menciptakan tokoh baru, nama tempat baru ya. Ini kalian benar-benar bisa bereksplorasi di sini. Oke. Lalu kalau yang irisan berarti sebagian. Ada sebagian yang hayal, ada sebagian yang nyata. Seperti tadi ya, yang kekuatan ekor biru Nataga yang ada di buku teks bahasa Indonesia. Bahwa kan tadi ada tokoh namanya Nataga. Digambarkan sosoknya seekor binatang komodo. Nah, dalam kehidupan nyata kan kita tahu bahwa oh ternyata cerita ini diangkat nih dari daerah Indonesia. Nah, wilayah Indonesia mana sih yang ada punya hewan khas komodo ya kan, di Indonesia negara bagian timur ya, antara NTT atau NTB ya, di sana ada hewan komodo. Nah, jadi kan terinspirasi penulis berdasarkan apa yang ada di kehidupan nyata. Nah, selebihnya si komodo ini punya kekuatan super, ya kan, bisa mengeluarkan apa tuh, bola-bola api dari ekornya, ya kan. Nah, itu berarti disitulah letak hayalannya. Jadi sebagian ya kalau irisan, sebagian nyata, sebagian imajinasi. Nah, kalian harus jeli di sini ya, hati-hati. Nanti ketika latihan soal juga kalian harus bisa membedakan mana sih bagian yang nyata, mana sih bagian yang hayalan. Seperti itu ya. Berikutnya, jenis cerita fantasi berdasarkan latar ceritanya. Berdasarkan latar itu bisa 2 ya, Nak ya. Latar waktu atau latar tempat. Oke. Di sini dijelaskan dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ada latar sezaman dan juga latar lintas waktu. Latar sezaman itu artinya berarti dalam satu waktu saja. Misalnya apakah masa sekarang saja, masa lalu saja, atau masa depan saja ya. Jadi tidak ada perpindahan, hanya satu zaman. Tapi kalau yang lintas waktu namanya lintas, berarti kan ada perpindahan ya. Berarti dia menggunakan lebih dari 1, minimal 2 latar ya. Misalnya masa sekarang dengan masa depan, misalnya seperti itu. Alhamdulillah untuk tayangan yang Ibu sampaikan sudah cukup ya semuanya. Materinya sudah selesai. Untuk kegiatan berikutnya, setelah kalian memahami tayangan ini, kalian dilanjutkan menjawab soal latihan pilihan ganda yang sudah Ibu siapkan ya. Soalnya berupa pilihan ganda 10 soal ya. Kalian jawab, cari jawaban yang paling tepat. Ibu harap kalian teliti dalam membaca ya, jangan terburu-buru. Usahakan teliti agar mendapat hasil yang maksimal, nilai yang bagus, karena minimal ketuntasan bahasa Indonesia kan 75 ya. Targetlah, pasang target di atas 75 ya. Biar nilainya di atas KKM, biar bagus nilainya, oke?
Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Sekian dari Ibu, wassalamualaikum.